mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita ketemu lagi untuk perkuliahan geometri analitika datar. Ya, jadi kemarin minggu kemarin libur kita tidak sempat mengganti. Mudah-mudahan nanti kita carikan waktu selain hari ini. Ya, jadi kalau nanti kita ganti mungkin waktunya hari yang berbeda. Oke, kemudian yang kedua, mohon maaf nanti kalau ini suaranya agak terganggu sedikit karena ada baru tes speaker di perbaikan sound di dekat rumah, jadi di masjid ya. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu mengganggu. Ya. Oke ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara terkait dengan persamaan garis. Ya, jadi persamaan garis kita sudah bicara pertama bentuk umum dari persamaan garis, kemudian kita sudah mencoba untuk membuat atau mengubah dari bentuk normal hash ke bentuk biasa atau bentuk umum derajat 1 ataupun mungkin sebaliknya. Jadi artinya ketika bentuk dalam normal itu dinyatakan dalam bentuk X cos alpha ditambah Y sin alpha min P sama dengan 0 dengan P bilangan positif, alpha itu sudut antara garis tersebut dengan garis ini ya, sudut antara garis yang dibuat dari O tegak lurus dengan garis tersebut dengan sumbu X. Ya. Jadi orientasinya di situ. Nah, kemudian pada bentuk penyajian parameter juga sudah, sehingga kita bisa melihat dari bentuk-bentuk itu. Kemudian kemarin sedikit di akhir itu kita menyampaikan di sini terkait dengan koefisien dari suatu persamaan garis ketika memiliki hubungan di sini artinya ketika perbandingan itu ada. Nah, artinya di sini kan nanti ketika perbandingan itu ada, maka kita bisa melihat perbandingan dari koefisien itu. Artinya di sini kan kalau A1, A2, B1, B3, C1, C2 itu tidak ada yang 0. Nah, artinya di sini kita bisa memperhatikan dua garis H dan L itu memiliki gradien, sehingga kita bisa melihat apakah dia itu berimpit, sejajar, atau berpotongan. Nah, sehingga kalau kita perlihatkan bentuk seperti ini, jadi artinya ketika kita hadapkan bentuk seperti ini, pertama gini ya, artinya apakah kalau garis A dan B, ya, jadi kalau garis A dan B ini sejajar, ya, maka yang kita lihat ini kan perbandingan. Jadi artinya kan ketika 8 per 2 itu 4, 12 per 3 itu 4, 4 per 2 itu 2. Berarti kan artinya A1 dibanding A2 sama dengan B1 dibanding B2 tidak sama dengan C1 dibanding C2. Oh, berarti sejajar. Nah, oleh karena itu sehingga ketika kita melihat bagaimana ketika bentuk ini, bentuk yang kita miliki ini kita gunakan untuk menyatakan misalkan antara A dan D, ya. A dan D. Nah, di sini kan sebenarnya kan 8 dibanding 0, ya. Kemudian di sini 12 dibanding 2, 4 dibanding ini. Nah, artinya di sini sebenarnya kan kalau kita menggunakan perbandingan itu sebagai pembagian kan nggak boleh, karena di situ kan membagi dengan 0 itu tidak didefinisikan. Nah, berarti artinya di sini alangkah baiknya ketika kita membandingkan itu mungkin kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kalau perbandingan itu tidak dimanai secara bentuk pembagian dua bilangan itu, ya masih memungkinkan membandingkan itu. Sehingga nanti kan ketika dulu Anda bicara di bilangan ya, kan ada perbandingan, kemudian ada rasio, ya, jadi dan di situ mungkin ketika operasi bilangan ada pembagian. Nah,
Sehingga kalau kita lihat di sini misalkan antara garis Y sama dengan 0, kemudian dengan garis yang di 6Y plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan artinya garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, maka sebenarnya gradiennya itu kan 0 ya. Tapi ketika nanti garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia tidak memiliki gradien. Sehingga nanti kan kalau ini kita tuliskan ada 3X sama dengan 1 misalkan. Maka dengan Y sama dengan 0 bagaimana? Nah, jadi nanti kan orientasi yang kita lihat di sini sebenarnya yang kita lihat itu kan apakah dia berpotongan, apakah dia memiliki titik sekutu, atau dia itu memiliki tidak memiliki titik sekutu, atau memiliki lebih dari satu titik sekutu. Nah, itu bisa dilihat dari bentuk perbandingan ini. Ya, jadi dengan memperhatikan beberapa bentuk itu. Oke, hari ini kita bicara terkait dengan bentuk ini. Yang pertama adalah sudut antara dua garis ya. Kemarin materinya sudah saya share, ya sudah saya share. Mudah-mudahan nanti bisa dicermati karena kita tinggal mengulang. Mudah-mudahan seperti itu. Sekarang diperhatikan di sini. Kalau garis ini, ya. Jadi kalau garis yang kita maksudkan ada G1 itu yang ini. G1 itu persamaannya Y sama dengan M1X plus N1. Jadi nanti kalau ada koefisien dari X setelah dieksplisitkan di sini, maka sebenarnya kalau ini membentuk sudut dengan sumbu X positif itu adalah alfa, ya, maka sebenarnya kan tangen alfa itu adalah M1. Jadi M1 itu sebenarnya kan nilai tangen dari sudut antara garis tersebut dengan sumbu X positif. Ya, sehingga nanti kan kalau misalkan nanti garisnya begini ke sana, ya berarti nanti kan kemiringannya kan kita lihat sudutnya lebih dari 90. Maka kemiringannya kan negatif karena tangen di kuadran 2 itu kan negatif. Nah, Y2 M2X plus N2. Nah, ini yang G2. Nah, membentuk sudut beta dengan sumbu X positif. Nah, kalau kita lihat di sini, ini beta, ini alfa. Nah, ketika ada A, misalkan B, C. Nah, di sini kan artinya ketika ini gamma, sudut antara garis G ini kita ambil yang terkecil itu gamma. Berarti ini bertolak belakang gamma. Nah, ini gamma, ini beta. Ini berarti sudut luar segitiga. Ya, berarti kan alfa, ini gamma. Anak ini beta. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini kan sebenarnya kan kalau gamma ditambah beta itu kan alfa. Ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan beta ditambah 180 min alfa ditambah gamma itu adalah 180. Berarti kan sama dengan sudut menggunakan sudut luar tadi. Oh, kalau gitu gamma itu adalah alfa min beta. Nah, kalau kita menggunakan berarti rumus trigonometri kita pakai ya. Ya, jadi rumus trigonometri kita gunakan di sini. Oh, kalau gitu tangen gamma berarti tangen alfa min beta. Tangen alfa min tangen beta. Ya, jadi ini kan tinggal menguraikan. Yang bawah menjadi tangen 1 plus tangen alfa tangen beta. Ya, ini kalau bisa menuliskan hurufnya huruf Latin ya, T-nya. Ya. Sehingga ini sama dengan ini M1 min M2 bagi 1 plus M1 M2. Nah, sebenarnya gini, karena ini adalah suatu sudut, ya sudut, dan selalu kita definisikan sudut antara dua garis itu adalah sudut yang terkecil, maka sebenarnya kita harus menggunakan tanda mutlak. Ya, jadi ini bagusnya ketika kita menggunakan itu adalah memakai tanda mutlak. Ya, jadi ini kita berikan sebagai bentuk tanda mutlak. Jadi orientasinya di situ. Ya, jadi mungkin kita lihatkan sedikit di situ ketika bagaimana bentuknya tadi. Ya. Jadi yang kita lihat itu tadi kalau Y ini G1, ya, ini sama dengan M1X plus N1, G2 Y sama dengan M2X
plus N2. Ya. Tadi kalau gamma itu sudut atau besar sudut antara G1 dan G2. Jadi kalau tangen gamma tadi yang kita tuliskan kan menjadi M1 min M2 dibagi 1 plus M1 M2. Nah, karena ini yang kita lihat itu adalah pada kuadran 1, kita ngambilnya itu kan sudut terkecil, berarti dia itu maksimal 90, maka ini tandanya mutlak. Sehingga nanti kan kalau misalkan ada bentuk Y, katakanlah sama dengan 2X plus 1. Ada Y sama dengan min X min 2. Maka di sini kan M1 itu sama dengan, atau ini, kita ambil yang ini aja. Kita ambil ini, M2, M1 itu negatif 2, M2 itu adalah negatif 1, sehingga kan tangen gamma. Itu kalau kita tuliskan kan negatif 2 min 1 per 1 plus 2. Nah, ini kan kalau kita tuliskan tanpa mutlak nilainya adalah negatif sepertiga. Nah, kalau kita tuliskan karena di sini kan pada kuadran 2. Pada kuadran 2 itu kan kalau sepertiga itu mendekati gammanya. Kalau tangen gamma tangen alfa misalkan sama dengan sepertiga, kan gamma alfa itu kan mendekati 18 misalkan ya. 18,3 misalkan. Berarti kan kalau gini gamma itu kan 180 min 18,3 misalkan ini. 180 18,3 berarti 7 ini 9 1 7 6 ya. Sekitar gamma itu adalah 161,7 ya, misalkan. Nah ini kan kalau kita gambarkan itu bentuknya kan kalau Y sama dengan negatif 2X plus 1 itu kan pertama negatif 1 misalkan di sini, kemudian negatif setengah ya, setengah itu berarti sini ini garisnya ini, Y sama dengan negatif 1 kemudian X nya ini nah kemudian yang kedua 0 1 sorry salah gambarnya ini gambarnya ya, yang ini G1 ini salah. Kemudian kalau Y sama dengan negatif X min 2 berarti kan artinya di sini X-nya negatif 2 1 2 kemudian Y-nya negatif 2. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan itu kan salah begini. Ya. Berarti artinya di sini sebenarnya gamma itu yang ini. Nah, sedangkan kalau ini reflektifnya itu kan berarti di sini. Jadi artinya di sini kalau yang ini itu 18,3 berarti yang ini itu kan 161,7. Berarti kan sudut reflektifnya di sini. Nah, berarti artinya kalau kita menggunakan sudut terkecil, maka sebenarnya yang kita gunakan adalah ini. Jadi sudut yang dibentuk itu sudut terkecil berarti kita menggunakan tangen gamma itu adalah mutlak ini ya. Jadi M1 min M2 per 1 plus M1 M2. Jadi selalu berada pada kuadran 1 maksimal 90. Jadi antara 0 sampai dengan 90. Oke itu. Nah kemudian berikutnya di sini yang kita lihat. Kalau itu tadi sudut antara dua garis, ya. Maka sekarang kita bicara jarak. Ya, mungkin kemarin sudah bicara tentang jarak. Nah, kita mungkin nanti saya minta saudara nanti mencoba mungkin selain cara ini, tapi kita mungkin akan mencoba dengan cara ini dulu. Ya, jadi artinya di sini kalau kita memiliki persamaan garis ya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini tentukan jaraknya ke titik P X1, Y1. Jadi jarak P ke garis. Nah, kalau jarak P ke garis G, ya, berarti kan jarak itu adalah menggunakan
ruas garis hubung terpendek. Jadi kalau kita hubungkan ke titik-titik di G itu berarti kita pilih yang terpendek, itu berarti jarak. Nah, yang terpendek itu berarti artinya di sini sebenarnya kan kalau P dibuat garis tegak lurus ke G, memotong G ini, maka titik potongnya itu menjadi titik di G yang memiliki jarak terdekat ke P. Nah, itu adalah jarak. Jadi artinya ketika kita bicara jarak, ya, berarti kita mencari segmen yang paling pendek panjangnya. Nah, di dalam proses ini kita menggunakan satu bentuk yaitu yang kemarin kita pelajari yaitu bentuk normal dari hash. Nah, pertama kalau bentuk G ini, kalau misalkan kita tuliskan karena ini sebarang, maka kita tuliskan sebarang juga. Nah, misalkan persamaan garis ini G itu kan X cos alpha ditambah Y sin alpha min N sama dengan 0. Ini garis G. Nah, kalau buat persamaan garis melalui P sejajar dengan G, ya, buat persamaan garis melalui P sejajar dengan G, ya. Maka yang kita lihat itu kan bentuknya kan di sini ya. Jadi artinya kan kalau kita tuliskan ini, maka kalau ini P-nya di sini, ya, berarti kan sebenarnya kan kita membuat sejajar. Berarti kan kalau ini garis G, maka buat sejajar dengan G. Oh ini, jadi kursor saya ini bergerak ini. Nah, kalau nanti di bawahnya berarti juga artinya kita buat ini. Nah, yang Anda perhatikan di sini, kalau jarak dari O ke G itu N, karena tadi kita tuliskan G itu adalah X cos alpha ditambah Y sin alpha min N sama dengan 0, berarti ini jaraknya N. Kalau misalkan kita buat garis yang sejajar, nah garis sejajar itu kan jaraknya tetap misalkan jarak di sini kita misalkan D, ya misalkan D. Nah, berarti kan persamaan bentuk ini, jadi garis yang sejajar yang melalui P X1 Y1 itu, maka sebenarnya kan menjadi X cos alpha, ya. Kalau kita tuliskan itu kan bentuknya orientasinya kan menjadi ini ya. Jadi artinya di sini kan ketika kita tuliskan X cos alpha ditambah Y sin alpha min di sini N plus D sama dengan 0. Ini kan persamaan garis yang sejajar dengan G. Kalau dia melalui P berarti tinggal menuliskan X1 cos alpha plus Y1 sin alpha min N plus D sama dengan 0. Ya, jadi ketika kita buat ini, karena G1 melalui P, maka kita dapatkan ini. Nah, bentuknya kan menjadi ini. Nah, kalau bentuk ini, pertama, mungkin Anda bertanya di sini, Pak, kalau ini di bawah gimana? Ya, kalau ini di bawahnya sini, di sebelah kirinya, kalau misalkan itu D, ya berarti artinya di sini kan yang kita hitung kan jaraknya ke sini, berarti N min D. Jadi Anda bisa menuliskan nanti bentuk yang lain itu kan min dalam kurung N min D sama dengan 0. Nah, jadi kan boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ambil ini, ya berarti kan artinya kita eksplisitkan, berarti D itu dipindah di ruas kanan, ya berarti D itu sama dengan kan X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha min N, itu D. Nah, sehingga di sini karena D itu adalah jarak dan selalu positif, maka kita kasih tanda mutlak. Oh, kalau gitu D itu adalah X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha min N. Jadi yang kita dapatkan kan ini. Nah, saudara ingat kemarin cos alpha itu apa, sin alpha itu apa, N itu apa. Kan kemarin waktu membentuk itu kan kita sudah mendapatkan ini. Sehingga kalau dikembalikan, ya kembalikan itu, berarti Anda tinggal menarik dari bentuk yang ini tadi ke bentuk yang kemarin Anda miliki itu. Ya. Jadi kan kalau A, kemarin kan kalau kita misalkan bentuk normal dari S itu, kemarin kan kalau ada AX plus BY plus C, ya itu kan artinya kan cos alpha itu lambda A, nah, sehingga kita dapatkan kan bentuk ini.
cos alfa, cos beta, cos gamma, n. Ya, jadi artinya kan di sini bentuk yang kita dapatkan itu. Nah, sehingga nanti kan kalau dari bentuk yang ini tadi bahwa ketika bentuknya adalah ini, maka bagaimana kita mengembalikan? Ya. Jadi mengembalikan itu kan kembalikan ke ini tadi. Kembalikan ke bentuk ini. O AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, berarti di sini X1, nah ini kan artinya cos alfa itu kan diganti dengan A, ya tadi kan A per dalam kurung di situ kan ya, ada A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian di sini sin alfa berarti B per akar itu min ini. Nah, itu kan C yang tadi. Ya, berarti nanti kan orientasi di situ kan kalau kita kembalikan kan menjadi ini. Ya, jadi artinya AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar ini. Ini kan dampak dari bentuk yang ini semuanya memiliki bentuk yang sama itu. Ya, gitu ya. Itu mungkin atau kalau saudara ilustrasikan di situ bahwa ketika Anda memiliki tadi bentuk yang sama dengan ini, jadi artinya kan di sini kemarin kita tuliskan cos alfa lambda A lambda B, padahal lambda itu kan plus minus ini, maka saudara bisa mengembalikan bentuk tadi itu orientasinya di sini. Jadi artinya di sini yang kita perlihatkan di situ bahwa ketika kita membentuk tadi, ya, jadi artinya ketika tadi kita dapatkan D itu adalah di sini X1 cos alfa ditambah Y1 sin alfa min N. Ya. Nah, ketika AX plus BY plus C sama dengan 0, nah kemarin kalau misalkan ini kan cos alfa itu kan kalau misalkan di sini A plus minus akar di sini. Ya. Maka di sini kan nanti kalau dikembalikan, karena ini memakai tanda mutlak, sebenarnya kan bahwa ketika kita mengambil seragam, baik plus atau minus saja, itu kan nanti kan di sini ketika dikembalikan itu kan orientasinya kan adalah sama, tergantung ketika kita mengambil ini. Nah, berarti kan nanti kan artinya kan ketika ada AX1 per ini, ya, nanti ditambah di sini ada BY1 per akar ini. Ya. Nah, di sini nanti kan ketika nanti ada C, di sini juga plus minus akar ini. Ini tanda mutlak. Nah, ketika kita mengambil yang orientasinya karena tadi kita mengambil tergantung dari N itu kan memang N itu adalah bilangan positif, ya, maka akan tergantung dari C-nya di situ. Sehingga di sini kan seolah ketika bentuk-bentuk yang sama ini dikasih tanda mutlak, maka kembalinya ke AX1 B1 plus C dibagi dengan akar ini. Nah, itu berarti rumus yang kita dapatkan dari bentuk ini. Jadi artinya kan kalau ada P X1, Y1, ya, ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0, berarti jaraknya D, ya, itu adalah mutlak ini AX1 plus BY1 plus C, ya, per akar ini. A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Ini kasih tanda mutlak karena jarak itu selalu positif. Nah, pertanyaannya, jadi pertanyaannya nanti ketika saudara kemarin di kalkulus, ya, kalau kalkulus harapannya adalah saudara sudah mendapatkan satu bentuk. Jadi artinya kan gini, kalau misalkan ada garis, ini G, bentuknya tadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Ada titik P, X1, Y1. Nah, untuk menentukan jarak, kan kalau dikalkuluskan pertama langkahnya berarti kan buat garis melalui P tegak lurus G. Nah, kalau gradiennya ini adalah negatif A per B, berarti gradien yang kita maksudkan di sini yang tegak lurus itu berarti B per A. Oh, berarti persamaannya Y min Y1 sama dengan, misalkan nanti kan B per A dari X min X1. Ya. Berarti kita dapatkan persamaannya di sini kan ada AY, ya, min BX, ya,
sama dengan AY1 min BX1. Nah, ini persamaannya. Sehingga nanti kalau kita buat bentuknya adalah ini. Ya. Ini tegak lurus. Misalkan titik potongnya adalah Q. Ya, bagaimana kita menentukan koordinat titik Q? Ya, jadi Anda harus memotongkan dengan ini. Jadi artinya kan kalau ini BY plus AX itu sama dengan negatif C. Ya, Anda potongkan berarti kan Anda kembali pada bentuk ini ya di aljabar ya. Jadi artinya kan ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear itu dua variabel. Ya, jadi salah satunya nanti kan kalau misalkan bentuk ini ya Anda pilih menggunakan eliminasi, katakan eliminir X, ya, berarti Anda kalikan A, nah, di sini kalikan B. Nah, jadi nanti kan bentuknya AB, BA. Nah, berarti kan kalau nanti sudah dijumlahkan itu kan yang kita dapatkan kan A kuadrat Y ditambah B kuadrat Y ya, sama dengan kan tinggal A kuadrat Y1 min AB X1 min ini BC ya, jadi kan bentuknya ini. Nah, sehingga Y itu kan seolah yang kita dapatkan ada A kuadrat Y1 min ABX1 min BC nah, per akar ini per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini faktor ini kan nampak. Ya, jadi nanti mungkin tugas saudara adalah menyelesaikan ini ya. Jadi membandingkan sama enggak ketika kita lakukan itu. Nah, itu sebenarnya kan sangat mudah dengan bermain substitusi di situ. Nah, ketika membiasakan berlatih untuk bersubstitusi, kita memiliki kemudahan biasanya untuk memilih cara mana yang paling lebih cepat. Sehingga nanti kan ketika suatu saat kita mengkuadratkan itu tidak harus menguraikan secara utuh ya. Jadi memilih mungkin bentuk sifat-sifat yang digunakan sehingga pengelompokan itu menjadi bentuk yang menarik untuk digunakan. Ya. Gitu ya. Sehingga nanti ketika tadi kita dapatkan bentuk ini, maka disitulah yang kita namakan ini ya, rumus jarak. Jadi kalau dikembalikan ke awal, maka kita dapatkan bentuknya ini. Nah, nanti kalau misalkan tentukan jarak titik A 2,-1 terhadap garis ini, ya kita tinggal menggantikan, karena di sini kan X1 itu 2, Y1 negatif 3, sedangkan A itu adalah 2, B 3, dan C negatif 3. Nanti masukkan selesai. Ya. Kemudian tentukan jarak P X1, Y1 ke Y sama dengan MX plus N. Ya, artinya di sini kita menuliskan kalau bentuknya di sini. Jadi A itu M, A itu M, berarti B-nya itu negatif 1, C-nya itu N. Berarti nanti kan menjadi MX1 min, di sini kan Y1 plus N, ya dibagi ini. Ya. N dibagi apa? Di sini ya karena M kuadrat plus 1. Ya. Jadi kita menyesuaikan bentuk itu, jadi rumus bisa digunakan, maka koefisiennya itu disesuaikan dengan koefisien yang ada di rumus itu. Jadi itu di dalam satu penggunaannya. Gitu ya. Itu tentang jarak. Jadi mudah-mudahan saudara nanti bisa mengimplementasikan. Walaupun nanti garis itu persamaannya dituliskan dalam bentuk yang berbeda-beda. Oke, itu jarak. Jadi tadi sudut ya. Sehingga nanti implementasinya itu kan dengan mengetahui sudut ya. Sehingga nanti kalau sudut itu yang kita dapatkan, jadi artinya nanti kan kalau gamma itu 0, maka belum tentu berimbit ya. Jadi gamma 0, maka kemungkinan dia berimbit atau sejajar ya. Tapi kalau gamma itu 90, ya maka berpotongan tegak lurus karena kita bicara di dimensi 2. Ya, jadi gamma 0 ada kemungkinan dia sejajar atau berimbit. Ya, tapi kalau gamma 90 dia itu adalah berpotongan tegak lurus. Ya, jadi orientasinya di situ. Nah, kemudian
kalau jarak, ini jarak titik ke garis. Nah, pertanyaannya kan nanti kalau misalkan di sini saya menanyakan, misalkan ini ya, jadi tentukan jarak garis I dan K, di mana di sini K itu persamaannya adalah 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0, kemudian G itu adalah 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Ya. Ini K, ini G, ini K. Ya. Bagaimana kita menentukan ini? Ya, jadi artinya kalau jarak dua garis yang sejajar, ya, jadi bagaimana kita menentukannya? Ya, itu berarti artinya konsep yang digunakan mengembalikan pada konsep jarak titik ke garis. Ya, jadi mengembalikan jarak titik ke garis. Nah, jadi kalau ini yang kita tuliskan G itu adalah 2X ditambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0, K itu adalah 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana menentukan jarak dua garis ini? Maka kita ambil satu titik pada garis G atau K, kemudian kita tentukan jaraknya ke garis yang satu. Ya, jadi kalau menentukan itu, maka orientasinya adalah dengan mengambil satu titik. Ya, jadi mengambil satu titik. Jadi orientasinya kembalikan ke rumus yang pertama. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada dua garis ini sejajar, G ini K, ambil satu titik, misalkan ini P, X1, Y1. Ya. Maka tentukan jaraknya ke sini. Ya. Maka inilah yang kita maksudkan jarak ini. Karena mengambil ini kan sebarang, karena jaraknya di mana-mana itu kan tetap ya sama. Nah, berarti orientasinya di situ. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah ketika nanti kita menentukan persamaan jarak itu. Jadi ambil misalkan di G, ambil satu titik. Katakanlah kalau X-nya 0, berarti Y-nya itu negatif 4/3. Y-nya 0, berarti negatif 2, negatif 4/3. Ini kan titik pada G. Ya. Maka tentukan jaraknya ke K. Misalkan ini A, ini adalah ini pada G. Jarak ini G ke K itu sama dengan jarak A ke K. Oh, kalau jarak A ke K kita tinggal masukkan ini tadi ya. Jadi mutlak di situ kan X1 ya, kalau atau AX1 berarti ya 2 kali negatif 2 ditambah B berarti 3 kali negatif 4/3 plus C berarti min 1 per akar ini. 4 ditambah 9 ya. Jadi orientasinya kan di sini. Nah, ini dari jarak. Nah, sehingga nanti ketika kita membentuk sebuah garis ya, sebuah garis di situ yang berjarak tertentu dan sejajar dengan garis tertentu, maka Anda memperhatikan kondisi ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan pertanyaannya begini. Bagaimana kalau K itu adalah 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0, sedangkan L itu adalah X misalkan min Y plus 1 sama dengan 0. Tentukan jarak K dan L. Ya. Maka ini menjadi kacau ketika Anda tidak memperhatikan kondisi hubungan antara L dan K. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan kalau G dan K itu sejajar, maka rumusnya kita bisa menggunakan ini.
Tetapi kalau K dan L itu tidak sejajar, ya, semua garis yang tidak sejajar, jadi G, K, L yang tidak sejajar itu berarti jaraknya 0, karena jarak itu kan ruas garis hubung terpendek. Jadi kalau kita katakan di sini, maka di sini kan 0 ya jaraknya. Nah, ketika seseorang tidak melihat, diketahui G dan KL, ambil satu titik, kemudian tentukan jaraknya, maka menjadi salah. Ya, jadi di sini karena G dan K dan L itu adalah tidak sejajar, maka jaraknya 0. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan sehingga ketika diberikan dua garis, maka rumus itu harus dipenuhi persyaratannya sehingga bisa digunakan. Ketika tidak, maka ini menjadi ini ya tidak terpakai ya, orientasinya di situ. Yaitu jarak ya. Nanti saudara bisa mengimplementasikannya lebih jauh. Ya. Itu. Nah, kalau itu tidak ada masalah, maka sekarang ini sebenarnya tidak apa ya, tidak secara khusus ya. Ini hanya satu bentuk bagaimana kita menyelesaikan satu persoalan. Karena di sini misalkan 3 titik P, A dan Q, ya ada 3 titik ini. Ya. Tentukan syarat agar 3 titik itu terletak pada satu garis. Ya. Itu kan artinya kan kita menentukan apakah 3 titik itu kolinier atau tidak. Ya, dia terletak pada satu garis atau tidak. Misalkan diberikan P itu 2,1, G itu 1,4, R itu adalah negatif 1,5 misalkan. Apakah dia kolinier? Ya, maka ketika kolinier atau enggak itu kan berarti dia terletak pada satu garis atau enggak. Nah, berarti garis itu kan bisa dibuat dengan cara atau misalkan menyelesaikan boleh saja dengan bentuk seperti ini. Artinya ketika Anda belajar di aljabar linier, Anda misalkan persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. P itu pada G, berarti kita dapatkan ini. Q itu pada G, berarti kita dapatkan ini. R itu pada G, kita dapatkan ini. Nah, berarti kan ada ini, 3 persamaan. Nah, kemudian kalau dibentuk dalam sistem persamaan ini, kita temukan misalkan ada penyelesaiannya jika kita buat matrik kemudian determinannya ini. Jadi ada A, B, 1 ya. Ini kan kita ambil di sini karena nanti kan ketika kita bentuk dalam matrik itu kan di sini kan AB1, CD1, EF1 di situ ya. Dengan koefisien dari sini. Nah, di sini kan ada A, B, C sehingga A, B, B, C. Nah, itu kan berarti kan perkalian matrik dengan matrik kolom itu. Itu kan menyatakan persamaan itu kan. Nah, sama dengan 0. Nah, syarat ada penyelesaian ini kan ketika kita misalkan di sini determinannya ini adalah 0 ya. Jadi orientasinya di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, boleh menggunakan ini. Atau yang kedua, ya, yang kedua itu kan boleh menggunakan jadi buat garis melalui P dan Q, kemudian kita cek R itu terletak pada garis atau enggak. Ya, jadi kalau dia terletak berarti dia itu kolinier, jika tidak terletak ya berarti dia tidak kolinier. Nah, itu berarti kan ada alternatif lain untuk dicoba itu. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu kan kalau kemarin kita menuliskan dalam bentuk 2 parameter itu ya. Jadi artinya menuliskan dengan menggunakan parameter ya, berarti kan artinya persamaan garis PQ ya ini ya, selanjutnya R itu terletak pada ini enggak. Nah, berarti sebenarnya kan kita masukkan di situ ya XR ini JR. Nah, dari 1 dan 2 itu ketemu nilai R yang sama enggak. Jadi ketemu sama berarti segaris, kalau enggak ya enggak. Ini artinya antara 2 dan 3 itu hampir sama. Jadi artinya kalau kita menuliskan persamaannya, kemudian ini ditemukan nilai R yang sama atau enggak. Jadi kalau sama berarti kita dapatkan R itu adalah terletak pada garis PQ. Jadi ini hanya orientasi kita mengecek 3 titik itu kolinier atau enggak. Jadi lebih mudah ketika cara 2 itu digunakan. Kalau cara 1 ya tergantung ketelitian.
cara 3 ini kadang kita terlalu banyak untuk mengingat ya. Jadi cara 3 itu terlalu banyak untuk mengingat, menuliskan dalam bentuk parameter. Ya, jadi cukup cara 2 itu menjadi cara yang praktis, misalkan seperti itu ya monggo. Jadi diperbolehkan menggunakan cara yang berbeda-beda asal di situ baik atau logis ya, tidak terjadi kontradiksi. Nah, kemudian ketika ada bentuk kolinier itu dia segaris atau enggak. Sekarang konkuren. Ya. Apakah 3 garis ini berpotongan pada satu titik? Ya, ini buktinya sebenarnya juga sama di sini. Potongkan G1 dan G2. Kemudian titik potong itu masukkan di G3. Ketemu enggak? Terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi berarti dia konkuren. Kalau tidak ya tidak. Itu kan artinya cara yang bisa digunakan. Atau kalau dituliskan dalam bentuk matrik di sini adalah A1, B1, 1 ya. A2, B2, 1, A3, B3, 1. Nah, berarti nanti kan kali A1 ini ya, X, Y. A1, B1, C1. Ini A2, B2, C2, A3, B3, C3 kali dalam kurung di sini kan X, Y1 di situ. Nah, berarti nanti kan orientasinya kan ini determinannya 0 atau enggak. Ya, itu berarti menggunakan aljabar linear ya, matrik. Jadi ketika Anda belajar itu maka boleh juga digunakan itu. Oke ya. Saya pikir nanti ketika bentuk ini sangat mudah dan Anda bisa melihat bentuk ini. Nah, sekarang ini 10.52. Oke, masih ada waktu. Ini saya jelaskan sekalian di sini adalah terkait dengan berkas garis. Ya, mungkin kemarin sudah dibaca ya. Nah, mungkin sebelumnya kita berikan satu ilustrasi dulu ya. Ini kalau share bisa enggak ya? Ini kelihatan nggak ini GeoGebra-nya? Oke, sama terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Nah, misalkan ini ya, ini ada garis X plus 2Y dikurangi 4 ini. Nah, kemudian kalau saya menuliskan garis baru yang berpotongan, berarti kan saya boleh menuliskan sebarang misalkan ada X min Y ya, atau min 2Y biar ini, atau berpotongannya tegak lurus ya boleh atau enggak. Jadi, min Y ya, plus 4 sama dengan 0 ya. Agak ke sini, oke enggak apa. Ya, ini garisnya ini. Ya. Nah, kemudian di sini saya menuliskan ini kan dua garis ini berpotongan. Nah, kalau misalkan ini adalah garisnya garis G sama dengan 0, ini L yang tadi sama dengan 0 itu dalam bentuk parameter, berarti nanti kan G plus lambda L sama dengan 0 itu kombinasi linearnya. Artinya nanti kan ketika saya menuliskan X1 X ya, X plus 2Y min 4, nah, nanti ditambah dengan di sini adalah 3 misalkan. Saya mulai lambdanya 3, ya di sini adalah X min Y kemudian plus 4. Ya. Nah, ini kan berarti saya tuliskan G ditambah lambdanya ganti 3, L sama dengan 0, berarti kombinasi linearnya. Maka garis ini tentunya akan melalui titik potong ini. Nah, ini sudah tergambar ini. Sehingga nanti bentuknya ini. Kalau saya ganti negatif 7 misalkan, jadi bentuknya di sini X plus 2Y ya, min 4 ya, kemudian dikurangi dalam kurung di sini dikurangi 7
dalam kurung ini ya 4 X min Y plus 4 sama dengan 0 ya. Dia akan selalu melalui ini. Maka dengan kita mengganti nilai lambda yang berbeda-beda itu, maka dia akan selalu mulai titik potong ini. Nah, itu berarti yang kita namakan di sini kan bahwa ketika kita mengganti ini, jadi menambahkan X atau G plus lambda L sama dengan 0 dengan mengganti nilai lambda, dia akan mendapatkan selalu garis yang selalu berpotongan di sini. Sehingga nanti kalau kita tuliskan di sini, maka dari ilustrasi ini kita bisa mendapatkan istilah bundel garis ya. Jadi kalau bundel garis di sini yang kita tuliskan, misalkan G itu A1X plus B1Y plus D1 sama dengan 0. G2 itu ini. Maka kalau kita tuliskan secara simbolik itu berarti menggunakan G1 itu X, Y sama dengan 0 dan ini. Berarti kalau kita tuliskan kombinasi linearnya, G1 plus lambda G2 sama dengan 0, dengan lambda parameter bilangan real, maka kita namakan di sini berkas garis. Bentuknya ini kalau kita tuliskan. Ya. Atau kalau kita rangkum bentuknya menjadi ini. A1 plus A2 lambda X, B1 plus lambda 2Y, C1 plus lambda 2 C2. Nah ini berarti kan artinya ketertutupan bilangan real, ya berarti kan artinya ini bilangan real PX misalkan. Ini bilangan real HY, ini bilangan real R. Oh berarti kan PX plus HY plus R sama dengan 0. Oh itu berarti persamaan umum suatu garis. Nah, berarti artinya apa di sini? Kalau kita menuliskan kombinasi linear G1 plus lambda G2, maka akan menghasilkan garis baru. Nah, garis baru yang mana? Di situ tadi yang kita tuliskan, garis baru itu yang melalui titik potongnya antara G1 dan G2. Ya. Ini kalau G1 dan G2 itu berpotongan, maka dia akan bentar ya. Ya. Gitu ya. Nah, yang kita tuliskan ini. Nah, kemudian kalau misalkan yang kita lihatkan ini, jadi ini yang kita namakan sebagai bentuk berkas garis ya. Jadi kalau kita ubah-ubah, maka menjadi himpunan garis, itu kita namakan sebagai bundel ya. Bundel garis, bundel itu berkas ya. Ya jadi kayak portofolio itu juga berkas bundel ya. Jadi di sini jika lambda diganti dengan bilangan tertentu, maka persamaan satu akan berupa garis tertentu. Jika lambda berubah-ubah, maka satu merupakan himpunan garis. Artinya ketika kita ganti dengan misalkan anggota dari himpunan bilangan real itu kan berarti kan banyak anggotanya. Oh, berarti dia akan menghasilkan garis-garis. Itu berarti kalau dihimpun menjadi himpunan garis. Nah, himpunan garis itu yang kita namakan berkas ya. Jadi berkas garis itu. Nah, ini yang kita katakan selalu berpotongan. Nah, bagaimana ketika nanti ini sejajar? Ya. Bagaimana ketika G1 dan G2 sejajar? Sejajar itu kan berpotongan di jauh tak hingga. Maka juga akan menghasilkan garis-garis yang sejajar. Jadi kalau Anda perhatikan di sini tadi, kalau misalkan bentuk ini, ya, new aja ya, new dan save. Ya, misalkan ini saya menuliskan ada X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian ada X plus 3Y min 7 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan sejajar. Maka ketika kita mengganti, ketika G1 plus lambda G2, berarti X ditambah 3Y ya, min 1 plus misalkan 7 ya, kali X plus 3Y min 7
ini sama dengan 0, ya, maka menghasilkan garis yang sejajar. Ya, jadi artinya kalau dia berpotongan, maka akan menghasilkan garis yang selalu melalui titik potongnya. Kalau dia sejajar, maka akan menghasilkan garis baru yang sejajar dengan kedua garis itu. Ya. Jadi itu yang kita namakan satu berkas garis. Jadi bentuknya mungkin bisa dilihatkan. Jadi tadi adalah bentuknya seperti itu. Ya. Jadi saudara bisa melihat di sini hasilnya itu adalah ini. Jadi kalau sejajar bagaimana? Ya, sejajar maka kita menghasilkan satu garis yang sejajar pula. Ya, gini ya, jadi bentuknya itu. Ya. Buktikan nanti mendapat garis yang sejajar. Nah ini kemarin di slide-nya sudah ada. Mungkin saudara bisa melihat buktinya itu ya. Jadi mungkin sudah bisa menunjukkan berlaku atau enggak di situ. Jadi di sini sejajar berarti A1 sama dengan KA2, B1 sama dengan KB2. Sehingga kalau kita tuliskan, maka kita dapatkan ini. Hal ini menunjukkan sejajar dengan G2. Karena di sini kan kita tuliskan A2K plus lambda, B2K plus lambda. Nah, di sini kan artinya orientasinya kan kelipatan. Ya, ini kan kelipatan dari sesuatu itu kan berarti kan sebanding. Ya. Karena di sini kan sama kelipatan. Ya, jadi itu orientasinya di sini. Oke ya, jadi ini yang kita namakan bundel atau berkas. Kegunaannya apa sih? Sebenarnya di dalam bentuk ini kadang memudahkan persoalan ketika kita menyelesaikan satu persoalan. Ya, jadi tidak harus mencari titik potongnya. Misalkan ini ya, satu ilustrasi mungkin kemarin sudah dibaca. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong G1 dan G2 serta tegak lurus G3. Ya. Artinya kalau kita tanpa menggunakan atau tidak mencari titik potongnya, maka kita gunakan berkas garis. Ya. Jadi artinya di sini persamaan yang selalu melalui titik potong G1 dan G2 itu adalah ini. Ini kan berarti kan G1 plus lambda G2 sama dengan 0. Berarti kan di sini yang kita katakan orientasinya itu. Nah, kalau kita tuliskan di sini mungkin disederhanakan dulu ya. Atau kita lihat di sini maka kan ini kalau koefisien dari X itu kan 2 plus K, koefisien dari Y itu kan berarti negatif 1 plus K ya. Maka ketika gradien berarti negatif dari 2 plus K koefisien X dibagi koefisien Y negatif 1 plus K kali dengan ini ya, negatif 2/3 ya, berarti sama dengan negatif 1 atau kita dapatkan persamaan ini sehingga kita dapatkan 5K sama dengan negatif 1 ketika itu negatif 1/5. Nah berarti kalau ini kita masukkan di sini maka sebenarnya kita kembalikan itu kita dapatkan persamaan garis itu ya, jadi kita kembalikan maka kita dapatkan persamaan garisnya ini. Nah itu berarti artinya dengan melihat dari kasus tadi bahwa ketika kita membuat kombinasi linier ya, kemudian di situ kita mencari persamaan garis ya, yang selalu melalui titik potongnya, maka kita gunakan berkas garis. Nah ini orientasinya di situ ya. Oke, itu mungkin materinya sehingga nanti ini bentuk-bentuk lain. Jadi yang tadi saya katakan tentukan persamaan garis G yang berjarak 5 dari garis L. Ya. Tentukan persamaan garis G yang berjarak 5 dari garis L. Ya. Jadi kalau garis itu berjarak 5 dari L, maka orientasinya adalah garis itu harus sejajar dengan L dan memiliki jarak 5. Nah, kalau kita memikirkan, maka kadang berpikir di analitik itu seseorang harus memperhatikan kemungkinan yang terjadi. Jadi sehingga kalau misalkan saudara melihat di sini, ketika diberikan satu garis, ya misalkan diberikan satu garis lurus. Ya.
Misalkan ini ada garis lurus, tentukan persamaan garis yang berjarak 5 dari garis ini. Nah, otomatis dia tidak mungkin berpotongan. Nah, kalau sejajar, maka kemungkinan ada 2, di atas atau di bawah. Nah, berarti artinya kalau kita menyelesaikan harus ketemu 2 persamaan garis. Kalau itu 1, berarti ada sesuatu yang kurang atau ada langkah yang hilang. Nah, jadi ada langkah yang hilang. Nah, di sini yang kita lihat ketika misalkan nanti di dalam kasus itu garis G harus sejajar dengan L. Ini karena kalau berpotongan jaraknya 0, maka mau nggak mau sejajar. Karena jika tidak, maka jaraknya 0. Persamaan garis G, kalau ini adalah 2X plus Y sama plus 4, 0, berarti kita boleh menuliskan Y sama dengan negatif 2X plus N. Boleh. Atau yang penting kan kita menuliskan sejajar. Boleh dituliskan misalkan 2X plus Y di sini plus N sama dengan 0. Jadi menuliskan boleh secara eksplisit, boleh secara implisit. Nah, agar berjarak 5 dari L, ambil titik P di L, 0, negatif 4. P berjarak 5, maka kita tuliskan di sini 5 sama dengan ini jaraknya. Maka ketemu nilai N. Ya, nilai N. Karena di sini 5 akar 5 sama dengan mutlak N plus 4. Maka kita dapatkan 2 nilai N ya. N itu ini atau N ini. Nah, setelah ketemu kembalikan ke sini. Oh, berarti ada 2 nilai N. Sehingga kadang ketika kita membuat satu persoalan, kadang menjadi salah ketika kita salah di dalam memilih cara yang digunakan. Ya, itu kira-kira ini bentuk ini tolong nanti dicoba dikerjakan ya, sehingga nanti mungkin beberapa saya tuliskan untuk dikerjakan dan dikumpulkan ya, mungkin dimasukkan ke sini. Karena nanti kalau nggak ada persoalan, kita bisa masuk pada materi tempat kedudukan ya, karena nanti untuk lingkarannya mungkin agak banyak. Oke, itu mungkin hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Monggo, saya tunggu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Cukup ya. Atau soal ini sebelum nanti saya meminta mengerjakan sesuatu, ada yang sudah mengerjakan dan minta penjelasan bagi yang sudah mencoba. Nggak ada. Oke, sepertinya semuanya sudah jelas. Mudah-mudahan tidak ada masalah, karena nanti orientasinya kan bahwa ketika Anda belum mencoba, berarti Anda belum tahu persoalan mana yang menyebabkan Anda salah. Tapi kalau Anda sudah mencoba dan bisa ya, itu lebih artinya Anda sudah mengerti dengan benar. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebentar. Terima kasih hari ini.